Pemirsa, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK memblokir sementara rekening nganggur yang sudah lama tidak digunakan transaksi atau disebut rekening dorman. Tindakan ini menindaklanjuti banyaknya rekening dormant yang disalahgunakan untuk tindak pidana. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK memblokir rekening dormant atau rekening yang tidak digunakan transaksi dalam kurun waktu tertentu. Hal ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan online. PPATK mengungkapkan maraknya penyalahgunaan rekening dormant untuk kegiatan tindak pidana seperti pencucian uang, transaksi narkoba, dan judi online. PPATK mengungkapkan bahwa sepanjang 5 tahun terakhir menemukan banyak rekening dormant yang tanpa sepengetahuan pemiliknya digunakan untuk menampung dana hasil kejahatan. PPATK juga menemukan bahwa terdapat lebih dari 140.000 rekening dormant, lebih dari 10 tahun dengan nilai dana mencapai 428 miliar rupiah. Akibat tidak dilakukan pembaruan data, rekening ini menjadi celah besar bagi pelaku kejahatan. Dan langkah apa yang dilakukan oleh PPATK ini bukanlah tanpa alasan. PPATK dalam proses analisis yang dilakukan sepanjang 5 tahun terakhir ini menemukan maraknya penggunaan rekening dorman yang tanpa diketahui atau disadari oleh pemiliknya menjadi target kejahatan. Digunakan untuk menampung dana-dana hasil tindak pidana, jual beli rekening, penetasan, penggunaan nomini sebagai rekening penampungan, transaksi narkoba, korupsi, serta pidana lainnya. Meski dilakukan pemblokiran, PPATK pastikan uang nasabah tetap aman. PPATK minta perbankan untuk segera lakukan pengkinian data nasabah agar tidak merugikan nasabah sah serta menjaga perekonomian Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, Ivan Yustia Vandana, di Kompleks Istana Kepresidenan pada hari Rabu petang. Dicegat awak media apakah pemanggilan dirinya terkait kegaduhan pemblokiran rekening dormant atau rekening nganggur, Ivan Yustia Vandana menolak untuk menjawab. Pak, Aldi sama Freeport dipanggil Presiden apa? Tinggalan Pak, rekening dorman Pak. Nggak tahu. Nggak tahu. Nanti kali. Siap, nanti ya. Pak, rekening dorman katanya mau di... Siap, nanti dulu ya. Iya, nanti ya. Saya dipanggil beliau, saya belum tahu agendanya. Makasih ya. Makasih Pak. Sementara Kepala Biro Humas PPATK, Natsir Kongah, menegaskan pemblokiran rekening tidak aktif dilakukan demi melindungi masyarakat. Ia menyebut rekening yang pasif kerap kali disalahgunakan. Berikut wawancara rekan kami David Silahoy dengan Kabiro Humas PPATK, Natsir Kongah dalam program Sindo Sore. 31 juta rekening itu adalah rekening dorman di atas 5 tahun. Di atas 5 tahun? Di atas 5 tahun dengan transaksi 6 triliun. Transaksinya 6 triliun, bukan terisi 6 triliun begitu, bukan? Bukan, jadi 31 juta itu adalah rekening dorman yang di atas 5 tahun ke atas. Baik. Lebih dari 5 tahun dengan nilai 6 triliun. Nah, sejauh ini sampai saat ini Bang David, itu PPATK sudah membuka kembali. Nah, kenapa tuh dibuka lagi? Lah kan memang begitu. Artinya kita ingin melindungi kepentingan masyarakat, kepentingan nasabah, agar rekeningnya tidak digunakan sebagai alat tindak pidana. Yang selama ini kan kita banyak lihat ya. Jadi kalau saya urut masalahnya ini Bang David, kita melihat tren 5 tahun ke belakang itu, dari tahun ke tahun, itu rekening dorman semakin masif membengkak dan masih pula digunakan untuk kejahatan. Sehingga ini perlu tindakan yang harus dilakukan oleh PPATK, bagaimana supaya masyarakat terlindungi, ya, jangan sampai rekeningnya digunakan untuk kejahatan. Karena konsekuensinya cukup besar buat masyarakat yang rekeningnya dipakai tindak pidana.
Baik, kalau yang 5 tahun ke sekarang, artinya 5 tahun belakangan ini, itu berapa jumlahnya? Kalau beberapa bulan lalu kan sekitar 25.000 tadi saya sebut ya. Untuk yang mananya Bang David? Yang Jadi kalau rekening dorman yang kemudian diduga untuk dipakai sebagai transaksi keuangan untuk judi online, kan waktu beberapa bulan lalu juga sempat ditutup juga. Iya. Nah, dari 1 juta rekening yang kita sudah lakukan hasil analisis, hasil pemeriksaan, itu 150.000 diantaranya digunakan untuk perdagangan narkoba, ya, judi online, korupsi, dan tindak pidana lainnya. 150.000 rekening? Iya. Dari 31 juta? Dari 1 juta rekening yang kita analisis, ya. Nah, kami juga mendapatkan data-data dari penyimpangan rekening dorman itu juga kita melihat 10 juta rekening ya penerima bantuan sosial yang tidak pernah dipakai selama lebih dari 3 tahun. Dananya ini, dana bansos ini cukup besar juga itu. Kenapa bisa nggak dipakai itu Pak? Padahal itu dana bansos yang orangnya ada kan berarti? Nah itu dia, justrulah dengan penghentian sementara ini kita ketahui duduk masalahnya ya. Dan juga dari sini kan kita bisa tahu bahwa ternyata uang bansos itu tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin. Berapa banyak tuh Pak total uang bansos yang terdeteksi di rekening dorman itu? 2,1 triliun. Wow. Itu duit semua tuh Bang David. Itu duit. Itu kan ada orangnya ya, maksudnya artinya kenapa mereka tidak mengambil ini, alasannya apa Pak? Nah itu kan indikasi-indikasi bahwa penerima dana bansos itu tidak sesuai dengan peruntukannya. Atau fiktif, atau bagaimana? Bisa jadi. Karena kalau penerima dana bansos itu awal bulan dikirim, minggu pertama itu udah habis pasti. Terus, atau langsung sekali habis kan. Iya. Karena dibutuhkan untuk beli beras, beli minyak, ya buat sekolah anak, seperti itu. Nah, ada anomali-anomali juga untuk penerima bansos juga pemain judi online. Itu kita melihat beberapa anomali juga tuh Bang David. Misalnya ketika ditransfer dana bantuan sosial awal bulan. Nah itu di minggu-minggu pertama pengeluaran tuh 10 sampai 50 ribu per hari di atas jam 10 malam itu keluar gitu ya. Itu ditampung oleh bandar-bandar judi online. Itu artinya dia top up untuk bermain judi online seperti itu. Tapi itu, kalau itu berarti ada transaksi, artinya tidak termasuk pada rekening dorman yang itu. Itu yang kita lihat juga di dalam transaksi yang seperti itu. Ya ini artinya penyalahgunaan bansosnya begitu ya? Iya itu yang kita lihat seperti itu ya Pak David. Baik mungkin bagaimana Pak? Ada satu angka yang mengejutkan juga nih dari fenomena yang terjadi ya. Kita lihat statistik di bulan April itu melonjak untuk judi online ya sampai di angka 5 triliun. Nah setelah kita lakukan penghentian sementara rekening-rekening dorman itu anjlok turun lebih dari 70%. Jadi cuma 1 triliun di bulan Mei berikutnya gitu. Itu indikasinya artinya memang dipakai itu untuk itu ya judi online. Untuk judi online. Nah, jadi dari situ kita melihat ya efektif gitu loh ya menghentikan sementara transaksi dorman ini karena itu ditengarai dipakai oleh bandar-bandar judi gitu untuk sebagai alat transaksi. Baik, itu bandar judinya dideteksi nggak? Maksudnya lokasinya di mana, siapa orangnya? Iya. Terdeteksi kah? Hasil pemeriksaan yang dilakukan PPATK diserahkan kepada penyidik, lalu kemudian penyidik menggulung pelaku kejahatan ya, membongkar mafia-mafia dari judi online itu ya, baik yang dari Cina, dari Kamboja, dan kemudian juga banyak juga harta aset kekayaan yang disita dari para bandar judi yang ada. Begitu Bang David. Jadi itu
konkret ya hasilnya, dan konkret juga melindungi saudara-saudara kita pemilik rekening itu gitu. Baik. Pemirsa, rekening tergolong nganggur atau pasif merupakan rekening yang tidak menunjukkan aktivitas transaksi selama 3 hingga 12 bulan tergantung kebijakan bank masing-masing. Pihak PPATK menyebut bahwa rekening yang akan dibekukan dapat berupa tabungan baik nama perorangan atau perusahaan. Kemudian yang kedua, rekening giro. Ketiga, rekening dalam rupiah atau berbentuk valuta asing. Sementara itu, kriteria rekening pasif mencakup tidak ada transaksi debit atau kredit, tidak ada transfer masuk atau keluar, dan tidak ada akses melalui ATM mobile banking maupun teller. Kemudian alasan PPATK memblokir rekening pasif atau nganggur adalah: pertama, untuk menghindari atau mencegah jual beli rekening ilegal. Kedua, untuk menghindari atau mencegah tindak pidana pencucian uang. Ketiga, untuk menghindari atau mencegah penyimpanan dana hasil kejahatan seperti penipuan, korupsi, dan perdagangan ilegal.